Shalom, salam sejahtera. Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Kamis 12 Januari dengan judul Tuhan Menyambutmu. Firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saya terlahir dari keluarga yang belum mengenal Yesus. Dalam pertumbuhan iman, saya melakukan perintah agama dengan taat, sampai menutupi aurat pun saya jalankan. Pada tahun 1994, saya mendengar tentang Yesus dari seorang teman beragama Advent. Dimulai dari rasa ingin tahu saya tentang mengapa dia beribadah pada hari Sabtu, bukan hari Minggu. Singkat cerita, saya akhirnya menyelidiki kitab suci saya dan menemukan tentang Sabat dan Isa Al-Masih. Sejak itu saya banyak membawa pulang buku-buku Kristen dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh hingga suatu waktu ditemukan oleh kakak yang langsung membuangnya. Namun semakin saya menyangkal Yesus, semakin kuat Roh Kudus bekerja memanggil saya untuk percaya dan menerima Yesus. Singkat cerita, akhirnya saya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saya pun meninggalkan rumah karena sudah tidak ada kedamaian lagi di sana. Saya hanya tulis surat ke orang tua dan memohon maaf tidak bisa menjadi anak yang berbakti. Walaupun penuh drama yang menguras air mata, tetapi sampai sekarang saya masih tetap percaya akan segala mukjizat dan kebesaran Tuhan. Setelah sempat menjadi anak yang hilang, Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk bertemu. Saya merawat orang tua hingga mereka menutup mata. Mereka tetap memanggil saya anak mereka. Saya bersyukur pada Tuhan, walaupun mereka belum sempat memilih Yesus sebagai Tuhan, tapi biarlah mereka boleh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kuasa Roh Allah sangat kuat merasuk ke dalam sumsum tulang, sehingga jiwa bisa bergetar dan tidak mau lari dari bisikannya. Banyak orang yang akan terpesona melihat keindahan cara Tuhan dalam menjamah hati manusia yang sangat dikasihinya. Di zaman akhir ini, sebelum penutupan dunia, kuasa Roh Kudus akan dicurahkan dengan berlimpah kepada manusia. Janji pencurahan Roh Kudus tidak dibatasi oleh umur atau ras. Kristus menyatakan bahwa pengaruh surgawi Roh Kudus akan ada dengan pengikut-pengikutnya sampai akhir masa. Sejak hari raya Pentakosta hingga saat ini, penghibur itu telah diutus kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan dan kepada pelayanannya. Yang dibutuhkan hanyalah sikap menerima kita. Hiruk-pikuk dunia dengan segala kesenangannya membuat telinga dan mata batin kita tertutup sehingga tidak mampu mendengar bisikan halus dan melihat kasih Tuhan. Belum lagi ditambah dengan penggunaan smartphone secara masif dan sosial media yang penuh dengan informasi yang membingungkan. Banyak manusia modern dewasa ini mengalami kegagalan dalam mengelola hati dan pikirannya. Tingkat depresi semakin meningkat, kejahatan semakin sadis, hingga nyawa manusia tidak ada lagi harganya. Namun kabar baiknya adalah, sekali kita mau peka kepada suaranya, maka roh itu akan bekerja secara luar biasa. Keluarlah dari kebisingan dunia ini, tinggalkan smartphone Anda. Pergilah ke tempat-tempat yang indah, menikmati alam ciptaannya, dan berdoalah. Di situ Anda akan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Dan di situ pula, Roh Kudus akan perlahan-lahan menyusup ke telinga, lalu ke pikiran dan hati Anda
untuk menyadarkan akan dosa-dosamu dan kasih pengampunan Allah. Ingatlah bahwa Yesus selalu ada dengan tangannya yang terbuka untuk memeluk anaknya yang mau datang menerima dia. Ia selalu setia menunggu untuk menyambutmu pulang. Teruslah berjalan bersama Roh Kudus hingga di ujung jalan nanti Anda akan melihat Yesus Kristus yang telah menebus Anda dari segala dosa Anda, walau yang terkelam sekalipun. Dia menyambut Anda kembali dengan sukacita yang tak terhingga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.